Berikutnya kami persilahkan Pak Tarya yang akan mengajukan pertanyaan. Nanti Ujai boleh juga sambil turun untuk menjawabnya, silakan. Baik, silakan Pak Tarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tarya Sasmita, ya, jadi bukan Kak tapi T, Tarya Sasmita. Pak Tarya Sasmita, oke, baik. Tadi sudah kami menyimak yang disampaikan oleh para asatid bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dipersekutukan pun Allah akan mengampuni dosa kita asal belum meninggal, ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya dan kiat apa seorang anak ketika berbuat dosa kepada orang tuanya agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat-kiat apa atau usaha apa yang harus dilakukan seorang anak ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena sekarang ini seperti tadi berita-berita yang disampaikan beberapa hari yang lalu telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kakek dan ayahnya. Nah, bagaimana cara anak tersebut untuk mendapatkan keriduan dari Allah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Allahumma muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naam, ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap seseorang pada dasarnya, sehebat apapun, sekeji apapun, sebiadab apapun perbuatannya, sebelum dia meninggal dunia masih punya kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seseorang yang membunuh 100 orang. Pernah dengar apa enggak kira-kira? Dia mau kembali kepada Tuhan. Hanya saja itu terjadi pada zaman Bani Israel. Dia mau mencari Tuhan, Tuhan yang mana yang mau mengampuni daripada dosa-dosanya. Makanya dia datang tuh kepada satu tokoh agama. Tokoh agama ini ternyata menolak. Tadinya dia bunuh 99. Karena ditolak, akhirnya kesel. Pikir dia lempengin dah jadi cepek begitu, saudara. Akhirnya dibunuh. Fitrahnya manusia, kalau habis berbuat salah siapapun dia dan berbuat dosa pasti ngerasa bersalah. Habis ngebunuh ngerasa bersalah lagi. Tuhan mana nih yang mau nerima gitu loh. Akhirnya datanglah ke tokoh agama dari kita, yaitu pula ulama. Apakah Tuhanmu mau mengampuni aku? Emang dosamu semana? 100 orang saya udah bunuh. Allah itu rahmatnya lebih besar. Allah maha penerima tobat. Baik, bagaimana caranya? Akhirnya dia diperintahkan pindah dari tempat yang selalu berbuat maksiat, kampung ahli maksiat, hijrah ke kampung ahli taat. Banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Singkat cerita, jalan. Belum beramal nih, belum beramal. Walhasil apa yang terjadi? Mati di pertengahan jalan. Amal belum punya, baru tibang iman. Akhirnya, saudara, turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Berdebat, jatah gue ini. Kata malaikat adab, kagak jatah gua. Bekelahi saudara ini berdua malaikat bahasanya. Terus apa yang terjadi? Datang turun misahin. Kalau nggak salah malaikat Jibril apa? Udah ngapa sih bro? Pada berantem baik, berdebat baik lo. Ini masalahnya begono begini. Udah hitung aja. Setelah dihitung ternyata lebih deket. Karena kata malaikat tersebut, kalau dia lebih dekat, kampung taat berarti miliknya malaikat rahmat. Kalau lebih dekat kampungnya ahli maksiat berarti jatahnya malaikat adab. Ternyata lebih dekat malaikat rahmat atau ke kampung daripada taat hanya beda sejengkal. Pembuktian Allah terima. Sekali lagi sebelum meninggal dunia. Fir'aun. Assalamualaikum. Jawab yang kompak. Kenal nggak sama Fir'aun? Dari mana kenalnya? Tahu Fir'aun? Fir'aun walaupun nih andai, lau imtinaiyah nih andainya nih. Fir'aun tuh udah mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman aja emang keburu yang namanya dia mati. Waktu tenggelam blebek gitu ya. Ini Fir'aun ngomong sadar la ilaha, belum nyampe ilallahnya. Baru tibang la ilaha.
udah dicabut abis nyawanya. Sehingga apa yang terjadi? Jangankan Allah diakui sebagai Tuhan, dirinya sendiri yang ngaku Tuhan kagak diakuin. La ilaha maknanya tidak ada Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka siapapun bahkan yang tadi itu viral, dia bunuh orang tuanya, dia berdosa sama orang tuanya, kalau bicara gue bisa tobat apa kagak? Lu masih hidup, tobat. Saya sampein nih sama yang lagi viral tuh, yang ngebunuh tuh ya. Kamera mana sih kamera tuh? Saya sampein sama dia nih. Ente selama masih mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat. Masih kebuka pintu tobat Allah Subhanahu wa taala kepada ente. Doain sisanya orang tua ente, doain orang tua ente yang ente bunuh. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya dengan catatan taubatan nasuha. Assalamualaikum. Jelas sampai jelas? Terakhir sebagai penutup dari saya, makanya kalau dosa ama selain Allah rukun tobatnya nambah. Gimana? Mesti dapat redho daripada yang namanya orang yang kita sakitin atau dia punya hak masih sama kita. Jelas apa jelas kira-kira? Minta redho terus, minta apa namanya, cinta terus kepada orang yang kita sakitin biar dia suka, rela dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pasti Maha Pengampun daripada hamba-hambanya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Supaya tobat itu kuat dan juga istiqomah, harus hijrah ke kampung orang-orang yang beriman dan juga bertobat. Pindah lingkungan. Masya Allah. Tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.